Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Hari Jumat Barokah tanggal 2 Agustus 2024. Bagaimana kabar teman-teman pembelajar hukum? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang sangat indah ini, sejuk ya, kita bisa bertemu untuk belajar bersama. Kita belajar kriminologi ya, temanya sangat menarik, yaitu tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Teman-teman, belajar kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan secara luas adalah sangat menarik, karena kriminologi ini adalah ilmu pendukung dari hukum pidana, hukum yang mengatur tentang kejahatan, pencegahan dan penanggulangannya, serta dasar hukum pengaturannya. Ya, jadi biar kita tahu bahwa di masyarakat ini namanya kejahatan itu termasuk penyakit sosial, penyakit masyarakat ya, yang bisa meresahkan masyarakat, membuat masyarakat cemas, takut dan sebagainya. Maka kita bahagia sekali kalau mempunyai wawasan tentang bentuk-bentuk kejahatan yang ada di masyarakat dan berusaha untuk tidak melakukan kejahatan sebagai kesadaran hukum agar masyarakat Indonesia menjadi tentram, damai, dan adil, makmur, serta sejahtera. Tema hari ini adalah tindak pidana atau kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Ya, kita tahu bahwa perempuan atau wanita itu dalam Undang-Undang HAM ya mempunyai hak ya yang disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak wanita, di mana haknya ini berkaitan dengan dirinya secara psikologis dan secara fisik itu harus dilindungi ya, karena perempuan ini di samping dia adalah insan yang hebat ya, yang bisa membantu para pria untuk melakukan kegiatan dalam keluarga, dalam masyarakat, juga mempunyai eksistensi yang luar biasa setara dengan pria karena kemajuan zaman, sehingga kondisi fisik dan psikologisnya perempuan ini harus dilindungi, yaitu dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu tentang hak wanita. Nah, tema hari ini kita akan bicarakan tentang kejahatan yang merugikan perempuan, yaitu tindak pidana atau kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Apa sih arti kekerasan terhadap perempuan itu? Kalau menurut kriminologi ya, ilmu tentang kejahatan, jadi yang disebut dengan kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang diarahkan pada perempuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis kejiwaan, di mana perbuatannya itu termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Jadi kalau kita melihat arti dari tindak pidana kekerasan perempuan ini, maka bisa kita jelaskan secara lebih terperinci atau detail apa sih yang disebut dengan kekerasan terhadap perempuan.
jika tadi sudah dibicarakan secara umum gitu ya pengertiannya. Jadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama adalah adanya sebuah perbuatan. Perbuatan bagaimana ya? Jadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan itu ada perbuatan yang sifatnya mengancam, ya, mengancam, memaksa, merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi perempuan. Apa maksudnya? Tindak pidana kekerasan perempuan itu merupakan perbuatan yang mengancam dengan cara menakut-nakuti, ya, kemudian memaksa perempuan itu melakukan sesuatu hal yang tabu, ya, misalnya disuruh melacur, disuruh menurut pada suami, ya, tanpa memperhatikan hak perempuan tersebut. Kemudian perbuatan yang berupa merampas kemerdekaan perempuan tadi, misalnya kalau dia seorang istri tidak boleh pergi kemana-mana, kemudian tidak boleh mengeluarkan pendapatnya, begitu ya. Atau kalau misalnya ada beda pendapat dengan suami, ya, misalnya dalam rumah tangga, ya, laki-lakinya tidak introspeksi, ya, tapi malah marah-marah, memukul, menendang dan sebagainya. Jadi tindak pidana kekerasan perempuan tadi berupa ancaman, paksaan, merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya. Jadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini sangat merugikan perempuan. Kenapa? Karena dari perbuatan yang berupa paksaan, ancaman, yang berupa kekerasan fisik dan non fisik tadi ini bisa mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi perempuan tersebut. Bagaimana kesengsaraan atau penderitaan akibat dari tindak pidana kekerasan perempuan ini? Nah, nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Saya kira pengertian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini dipahami dulu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.